Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahdan pada abad ketiga Hijriah tersebut nama seorang ulama besar bernama Syekh Hatim bin Ulwan al-Assam di daerah Khurasan. Ia menjadi rujukan dan tempat bertanya masyarakat di zamannya, baik laki-laki maupun perempuan. Ia dipilih oleh masyarakat karena ketinggian ilmu dan keluhuran pekertinya. Syekh Hatim bin Ulwan mewakafkan dirinya untuk masyarakat. Pintu rumahnya terbuka kapan saja, untuk masalah apa saja, dan bagi siapa saja tanpa memandang kelas sosial, jenis kelamin, dan usia masyarakat. Pengabdian ini ia jalani selama puluhan tahun tanpa pamrih. Pada suatu ketika, seorang perempuan mendatangi Syekh Hatim bin Ulwan untuk berkonsultasi atas problematika yang sedang dia hadapi. Diawali dengan basa-basi pembukaan, perempuan ini menceritakan kronologi permasalahannya panjang lebar. Namun, di saat itu ia merasakan keganjilan dalam perutnya. Angin panas dari dalam tubuhnya mendesak-desak untuk keluar. Ia ingin kentut. Dengan sekuat tenaga ia menahannya agar tidak keluar di hadapan seorang ulama besar yang disegani masyarakatnya. Alhamdulillah, ia berhasil meredakan gejolak itu. Ia meneruskan cerita dengan sedikit gelisah. Ia kemudian menjelaskan masalah seperlunya. Karena kehilangan konsentrasi, ia mengakhiri ceritanya dengan sebuah pertanyaan. Tetapi malang, suara kentut dari duburnya terdengar persis di ujung kalimat pertanyaan. Angin panas itu nyeplos, wajahnya merah karena malu. Ia kehilangan muka, semua sikapnya menjadi salah. Mau sekali rasanya ia mati di tempat itu. Ia merasa telah menghina ulama besar yang dihormati penduduk seisi Khurasan di hadapannya. Ia memastikan Syekh Hatim bin Ulwan mendengar suara kentut tersebut. Ia menunggu cemas kalimat yang keluar dari Syekh Hatim bin Ulwan. Adapun Syekh Hatim bin Ulwan yang sejak awal mendengarkan perempuan itu sambil mengusap-usap dagunya sempat terkejut, tetapi ia berhasil menjaga sikap seolah tidak terjadi apapun. Ia yakin tamunya tidak melakukan hal tidak sopan itu dengan niat dan sengaja. Ia tahu persis perempuan di hadapannya merasa bersalah debat. Ia berpikir karena untuk mengembalikan harga diri tamunya, ia tidak sampai hati membiarkan tamunya pulang dengan rasa bersalah secara moral. Segera saja berpikir olehnya untuk bersikap sebagai seorang tua yang kurang pendengaran. Ia meminta tamunya untuk mengulang pertanyaan tersebut. Ia memperlihatkan diri sebagai seorang tua yang tuli dari hadapan tamunya. Bisa diulang lebih keras, kata Hatim bin Ulwan dalam Syekh Nawawi Banten, Syarah Kam'iut Tughyan. Kalimat permintaan dari Syekh Hatim bin Ulwan itu melegakan pikirannya. Mengetahui tuan rumah kurang pendengaran karena tuanya, betapa puas hatinya. Kepercayaan dirinya datang kembali. Ia yakin Syekh Hatim bin Ulwan juga tidak mendengar kentutnya. Ia kemudian mengulangi pertanyaannya. Sejak saat itu, Syekh Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan yang wafat pada tahun 237 Hijriah dijuluki Syekh Hatim bin Ulwan al-Assam atau Syekh Hatim al-Assam. Secara harfiah, Syekh Hatim al-Assam berarti Syekh Hatim yang tuli. Semua ini dilakukannya dalam rangka menjaga kehormatan tamunya agar tidak kehilangan muka sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Abi Ali Daqqaq yang dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten sebagai bentuk bakti kepada keimanan seorang muslim. Semangat menutup aib sesama muslim dan penghormatan terhadap tetangga didasarkan pada sabda terkenal Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wallahu a'lam bishawab.